Sobat Rantau, selamat datang di talk show Anak Rantau bersama aku Bella Triani yang tentunya bakalan menemani teman-teman semua selama teman-teman nonton di sini. Oke, dan talk show Anak Rantau adalah talk show yang akan membawa teman-teman merasakan dunianya anak rantau itu seperti apa, mulai dari bagaimana kita para anak rantau itu berjuang di dunia perantauan, kemudian bagaimana caranya kita itu membranding diri di dunia perantauan. Karena apa? Karena kita kan jauh nih dari tempat tinggal kita sudah meninggalkan hal-hal yang sudah kita bangun dari kecil, sehingga pas waktu kita merantau itu harus beradaptasi lagi. Dan tentunya pada episode kali ini kita bakalan kedatangan bintang tamu yang super spesial. Mbak, ini apa? B, kamu ngapain? Kita lagi syuting ini. Oh, syuting? Iya. Bad access kan? Udah balik ke sana. Lah Mbak, emang lagi ngapain? Lagi syuting. Penasaran aku sama narasumbernya. Iya, tapi kamu mau ikut? Boleh. Terus mau ngapain? Nanti tak dampingi. Dampingin narasumbernya. Iya. Awas kalau ngerecokin ya. Oke. Oke, nah pada sore hari ini kita bakalan kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget. Ini adalah mahasiswa dari salah satu universitas yang ada di Jogja. Terus juga memiliki track record di dunia organisasi itu keren banget. Terus juga punya usaha nih. Jadi selain udah ngerantau, terus kemudian kuliah, organisasi, terus punya bisnis juga nih. Keren banget toh Mbak Bel. Daripada kamu penasaran, langsung saja kita Mbak. sambut narasumber kita pada sore hari ini, Mbak Pipit. Halo. Halo. Halo, selamat datang di Anak Rantau. Oke, nah ini dia nih Beb, Mbak Pipit. Oh, iki toh Mbak Pipi. Iya. Oh. Daripada kita penasaran, langsung aja Mbak Pipit kita perkenalkan aja. Oh. Perkenalan sendiri aja ya. Tapi aku harus gawe wedang. Oke, Aku yaudah. harus keluar sek. Yang manis ya. Iya. Aku boleh nitip? Apa tuh? Manis. Oke. Oh, Ini manis ya? Iya, manis banget. Udah, balik ke belakang tugasnya Mas Suranya. Mari Makasih, monggo. Mbak. Oke, Mbak Pipit gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget, Masya Allah. Oke, daripada teman-teman penasaran, langsung aja kita kenalan dulu nih sama Mbak Pipit. Oke, beda kenalan dulu ya. Boleh. Oke, semuanya kenalin, nama aku Puspita Anggani Prabowo. Biasa aku dipanggil Pipit. Aku dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sekarang aku umurnya 20 tahun. Terus sekarang aku jadi mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta, prodi manajemen. Oke, tuh mahasiswa UPN. Di UPN ganteng-ganteng cantik-cantik kan? Cantik banget. Kamu cari jodoh? Ah, boleh. Nitip ya. Satu. Oh, satu. Oke, nah teman-teman dari Sumatera nih, ngomong-ngomong aku juga dari Sumatera. Kamu juga Sumatera? Benar, aku dari Lampung. Jadi kita nanti bakalan bincang-bincang seputar perantauan gitu Mbak Pipit. Jadi ya kita harus mendalami karena kita adalah anak rantau gitu ya. Oke, langsung aja tadi kita udah kenalan bersama Mbak Pipit. Tadi kita juga sudah tanya-tanya, maksudnya kita sudah tahu nih Mbak Pipit dari mana, kemudian sekarang aktivitasnya apa aja. Nah, sekarang kita bakalan langsung masuk ke segmen yang lebih seru karena kita akan mengorek informasi lebih dalam tentang Mbak Pipit gitu, selama tinggal di Jogja. Boleh. Oke, nah Mbak Pipit, apa sih yang ngebuat Mbak Pipit itu tertarik dan memutuskan untuk tinggal di Jogja gitu? Jauh kan dari Sumatera ke Jogja gitu. Oke, aku jawab ya. Jadi jauh banget ya dari Sumatera ke Jogja, nyebrang pulau kan. Nyebrang. Hal yang bikin aku pengen banget kuliah di Jogja adalah aku tuh suka banget sama suasana Jogja. Aku sesuka itu. Kayak pernah nggak sih? Terus Betul. juga seistimewa itu loh. Bener. Jogja kan. Jadi aku lebih happy dan aku tertariknya ke Jogja karena aku suka suasana Jogja. Terus juga kebetulan menurut aku tuh Jogja kan kota ini ya, kota pelajar ya. Pelajar. Jadi aku lebih tertarik ke Jogja seperti itu. Iya sih Mbak. Emang di Jogja itu vibes-nya enak banget, orang-orangnya seramah itu. Terus ini nih Mbak, pertama kali di Jogja itu pasti Mbak ngeliat kucing tuh banyak banget.
Kayak kucing tuh kayaknya lebih apal jalan daripada kita yang pertama kali datang gitu ya, bener banget. Oke, bener ya, berarti karena suasananya yang nyaman. Oke, nah terus setelah itu, setelah Mbak udah di Jogja, hal apa sih yang ngebuat Mbak itu shock gitu? Culture shock atau ada hal-hal lain yang wah ini di Sumatera nggak ada, adanya cuma di Jogja aja gitu. Sebenarnya ini lucu banget sih aku jawab ya. Jadi tuh yang bikin lucu banget tuh waktu aku pertama kali ke Jogja yang shock ya. Itu adalah kita tuh kalau di Sumatera kan panggilnya kau, koi, bener. sedangkan kalau di Jogja itu panggilnya aku kamu. Iya. Nah sedangkan kalau di aku kamu itu, kalau di Sumatera itu Bener. tuh kayak panggilan pacaran gitu loh, kayak lagi deket kayak kamu aku gitu. Jadi aku lebih shocknya tuh ke situ sih sebenarnya. Karena kalau bahasa sehari-hari kayak kalau lagi ngapain, kalau lagi ngapain gitu. Sedangkan di sini harus kayak Aku hai, kamu lagi ngapain gitu. Jadi kayak orang pacaran. ya anda gitu ya, kayak dulu mikir dulu nih, ini mau bahasainnya mas tapi kalau pakai emas kok. Aneh. Iya, tapi kalau aku pakai aku kamu, kesannya tadi benar kayak orang pacaran gitu. Tapi selain itu ada lagi nggak Mbak? Apa ya? Oh ini Makan. sama ini. Kita tuh nyebut kalau di Jogja tuh nyebutnya tuh kan daerahnya tuh kayak utara, selatan, barat, timur kan. Nah kalau aku nggak bisa sama sekali. Jadi tuh aku kayak buta arah dan aneh gitu loh. Jadi teman-teman kayak waktu pertama kali ospek itu audit utara, audit sebelah utara, audit sebelah barat itu sumpah nggak ngerti guys. Bener-bener aku tuh nggak ngerti banget. Iya benar-benar. Ya kan kita tahu kanan, Kanan, kiri, depan, belakang. Ini kayak di sebelah utara, di sebelah timur, terus selatan juga, Iya. ya ampun. Terus aku aja kanan kiri harus nengok dulu nih, kanan sama kiri, Iya, biar nggak salah, biar nggak kagok. Emang malah di sini ya, Itu kita harus tahu. kanan kiri. Oke, tapi selain itu ada yang lain nggak Mbak? So far sih itu sih yang paling ngena banget di aku. Itu ya yang paling enak. Oke, nah selanjutnya tadi kan kita udah membahas culture shock. Tapi kalau soal makanan shock nggak Mbak? Makanan sih shock dikit sih, karena di sini kan manis banget. Iya manis banget, manis banget. Bener-bener manis banget sih. Aku kan suka pedes ya. Aku tuh kalau makan nggak bisa kalau nggak pedes. Oke, terus gimana tuh? Permisi. Iya silakan. Nama ya mbak. Repot-repot deh. Makasih loh mas. Oke, terima kasih. Ini minumnya berwarna sekali ya. Iya. Cerah nih. Cerah Spesial, banget. spesial. Spesial. Buat siapa? Podcast kita. Buat aku. Oh. Enggak buat narasumber kita. Itu untuk mbak Pipit. Oke, Mbak Pipit. Oke, kamu boleh deh. Boleh nggak duduk mbak? Boleh silakan. Boleh. Oke, nah kamu ada pertanyaan nggak Be? Kamu Itu- kan asli Jogja ya? Ah, Masih Jogja. iya mbak. Mas Aku asli Jogja. Oke. Mas Mas Jogja. Mas Itu Jogja. tadi Mbak Bel ngomong apa tentang makanan manis. Iya. Nah, kan biasanya tuh makanan-makanan Jogja kan manis-manis. Apalagi Mbak kan asalnya dari Kepulauan Riau. Iya. Kan makanan Sumatera tuh kan medok-medok gitu. Yang bumbunya kerasa banget. Iya, Itu benar. gimana tuh adaptasinya? Sebenarnya aku nggak terlalu yang perlu adaptasi banget sih. Kan di Jogja kan masih banyak yang makanan yang pedes-pedes kan. Jadi cara aku untuk apa ya kayak biar nggak kerasa banget manisnya tuh ya udah aku makan pakai sambal karena aku kan nggak bisa kalau makan nggak pedes tuh nggak bisa. Jadi kayak gitu sih. Lebih memilih makanan yang pedes. Nah, kalau Mbaknya misalnya udah pernah nyoba gudeg, kayak habis tuh sate-sate angkringan gitu Mbak? Udah ada pernah. Gimana? Itu enak banget sih aku suka. Suka ya? Suka. Oke, berarti nggak masalah ya kalau misalnya harus makan manis gitu kayak gudeg. Aku jujur pertama kali datang ke Jogja itu kaget ternyata gudeg tuh semanis itu gitu. Soalnya di Jawa kan ada kayak sayur gori namanya. Oh. Nah itu tuh pedes. Terus di sini oh ternyata gudeg yang asli manis. Manis. Tapi itu bagus, masih Nah, enak. gudeg di mana-mana harusnya manis. Manis. Emang harusnya ciri khasnya tuh manis ya. Oh. Kayak Mbak Pipit ya. Iya. Masya Allah. Terima kasih. Ambe nanti harus lok ya. Wah dulu. Lap. Oke, ada pertanyaan lagi, Be? Apa? Apa ya, Mbak? Apa ya? Oke, ini aja sih. Tadi kita udah ngomongin makanan. Nah, ada nggak sih Mbak makanan Jogja yang ngebuat Mbak Pipit tuh rasanya kangen rumah, terus pengen balik Betul, ke Mbak. rumah, pengen ngerasain makanan
ibu lagi, mama gitu. Iya nggak? Ada nggak? Yang ciri khas Jogja. Iya, tapi itu bisa ngebuat Mbak tuh, wah ini kok kayak rasa makanannya tuh mirip masakan mama gitu. Kalau sejauh ini sih jarang ya kalau makanan khas Jogja sendiri. Cuman aku sering makan makanan-makanan yang ada di Jogja tapi dari Sumatera gitu. Kayak contohnya tuh ada ayam bakar Medan, ikan bakar Medan. Nah itu kayak aduh keinget banget sama orang tua. Itu sih lebih kayak itu sih dari ciri khas Jogjanya aku jarang Beda banget sih ya, ya. karena masakan di rumah kan pedas. Iya. Oke, berarti itu paling enggak itu malah bikin nambah kangen atau bisa mengobati kangen? Mengobati sih. Mengobati Iya. kangen. Oke, boleh itu. Besok aku kalau kangen rumah harus cari masakan Lampung Ya ya. pasti. Iya, harus. Oke, nah kalau di Jogja itu kan biasanya identik dengan jajanan ya, jajanannya itu banyak banget. Nah, idealnya Mbak Pipit nih sebagai seorang anak kos itu kalau jajan biasanya berapa kali gitu dalam satu bulan, satu hari, satu minggu? Kan Jogja terkenalnya murah-murah. Iya. Siapa tahu kalau untuk orang luar, oh ternyata Jogja ini murah gitu. Iya, Siapa atau tahu sama gitu, aja, Mbak. sama aja di Sumatera. Sebenarnya itu kan sama aja. Cuman kalau di Sumatera sama di sini jauh beda, jauh banget bedanya. Makanan kayak jajanan tuh lebih murahan di sini dibanding tempatku. Cuman kalau jajanan aku sehari-hari tuh satu hari ini jarang sih, aku lebih ke makan sih. Kayak makan paling 2 kali atau enggak mentok 3 kali. Paling kalau jajan ya cemilan-cemilan gitu sih. Oke. Nah, Mbak Pipit biasanya kalau masak, kalau makan itu masak sendiri atau beli tipe yang beli? Sebenarnya tuh kadang aku bisa masak, kadang enggak. Cuman kalau aku lagi mood, kalau lagi banyak kegiatan segala macam, aku lebih memilih untuk makan di luar, beli di luar gitu kan. Tapi kalau misal aku lagi mood, lagi rajin, aku masak di kos gitu. Oke. Masakannya masakan Sumatera atau masakan Jogja? Sumatera. Oh. Itu mengobati loh. Jadi mengobati dengan Iya. masak gitu ya. Oke. Nah, terus Mbak, tadi kan kita udah bahas banyak banget ya. Terus nih, gimana kalau misalnya pas waktu Mbak Pipit lagi capek banget gitu, terus pernah nggak sih Mbak kayak ngerasain homesick, kangen banget sama orang tua, nangis sendiri gitu. Nah, itu gimana? Yang menurut Mbak tuh gimana ngatasinnya, terus homesick terparah Mbak selama merantau itu apa? Oke, homesick terparah aku tuh waktu awal maba. Jadi ceritanya tuh, aku udah cerita kan? Jadi aku ceritanya tuh waktu awal maba tuh aku pengen pulang ya. Baru seminggu aku di Jogja kalau nggak salah tuh pas aspek-aspeknya. Aku tuh udah nangis sama orang tua aku kayak, aduh nggak kuat, aku mau pulang aja, aku pulang aja sampai segitunya. Karena menurut aku tuh kayak se-homesick itu, kayak aduh sedih banget, tinggal sendirian di kos, kayak kita belum kenal apapun kan sama orang-orang, sama teman-teman kuliah. Apalagi aku anak Tanjung Pinang sendiri, Kepulauan Riau, itu kan susah banget kan. Susah. Kalau yang Jawa kan masih ada kenalan segala macam kan. Aku tuh susah nyari temannya, jadi kayak, duh, sumpah itu waktu itu aku udah sampai telepon orang aku, semua pengen pulang, nggak kuat di sini, nggak kuat pengen pulang, kayak gitu sampai kita sih itu terparah tuh waktu ospek. Itu sebenarnya. Itu paling parah. Ngatasinnya biasanya Iya, gimana? gimana Telepon tuh? atau Kalau homesick tuh aku nangis sih, aku bener-bener nangis. Terus kayak aku paling cerita ke temen aku kayak, duh aku kangen banget sama ibu aku, kangen banget sama bapak aku, kangen gini. Terus kayak udah aku kadang bikin SG tentang ke rumah. Itu kan kita banget Iya, kan. iya, jadi iya, sobat iya. galau Iya, ya. jadi kayak yaudahlah aku nangis aja gitu. Kelihatan banget ya kamu on tuh. Bener. Ya, Bukan dari ya, move on, mana move nih? on, move on. Kamu gak ngerasain gitu kan? Japret ya, bos, sorry. Beda ya sama kita. Japret. Oke, nah selanjutnya tadi kita udah bahas tentang dunia selama tinggal nih jadi anak kos itu seperti apa. Sekarang kita bakalan cuap-cuap nih sama Mbak Pipit tentang dunia perkuliahannya, seputar pengalamannya gitu. Nah langsung aja nih Mbak, selama kuliah di UPN, gimana Mbak rasanya bisa jadi mahasiswa UPN? Kan kita mahasiswa swasta ya, Iya. jadi gimana Kebetulan nih perasaannya? Orang-orang yang nggak masuk ya. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Oke, gimana nih Mbak Pipit? Boleh sharing-sharing dulu di UPN itu seperti apa, kemudian lingkungan pertemanannya gitu. Sebenarnya jadi mahasiswa UPN tuh sangat seru sih.
Kalau aku kan emang pilihan pertama aku PN ya, jadi aku emang beneran niat langsung ke PN. Nah menurut aku tuh sesulit itu ketika kamu mencoba untuk membuka diri kita. Jadi kayak kita nggak boleh takut, kita harus coba banyak hal segala macam. Dari situ kan aku nggak punya teman ya. Aku tuh bener-bener gak punya teman. Dari ospek tuh aku kayak ya udah teman tuh ospek univ. Itu pun kayak kan mereka mungkin anggap aku sepele karena aku bukan asli yang Jawa, aku yang nggak tahu nih aku nih punya apa segala macam kan. Sampai akhirnya aku berani untuk oke, kayaknya kita nggak bisa deh terus-terusan kayak gini. Terus ya udah aku mulai explore, mulai ikut ini, terus juga coba untuk ngobrol sama orang baru. Nah dari situ aku banyak punya teman. Nah alhamdulillahnya sampai detik ini tuh aku punya teman-teman yang emang suportif banget. Jadi kayak memang mendukung aku hal-hal positif. Jadi seru sih mahasiswa UPN itu seru banget. Kan kita bisa tahu tuh Mbak, biar kan negeri tekanannya lebih besar, habis itu mungkin circle pertemanannya mungkin lebih lebar daripada mungkin swasta gitu kan Mbak. Habis itu gimana Mbak itu ngatur jadwalnya sama organisasinya Mbak, atau bagaimana Mbak harus belajar gitu-gitu? Oke, tapi itu kita keep dulu ya. Oh. Kita lebih ke ini dulu aktivitasnya. Maksudnya sekarang itu selain kuliah, Mbak Pipit itu apa aja gitu kegiatannya? Oke, selain kuliah, aku tuh kegiatannya, kebetulan aku lagi 2 periode di organisasi himpunanku, prodi manajemen. Terus juga aku saya ikut kepanitiaan kampus, kegiatan-kegiatan, event-event. Terus juga aku ikut lomba waktu itu. Aku ikut dari P2MW, dari Ibu, seperti itu sih sejauh ini. Oke. Tak keluar dulu ya Mbak, kembaliin tampan nanti tak kesini lagi. Belum dibalikin. Iya, kebetulan belum dibalikin nih. Sama. Sampai basah Pir, gini. belakang dicuci dulu ya, Be. Ngepel-ngepel dulu lah ya. Ya nanti tak sapu lagi sih, biar tetap eksis gitu. Gimana Iya, aksesnya iya. gimana? Oke. Udah ya Mbak, Iya. hai, monggo. Jadi Be yang bersih ya, Be. Oke. Program talk show anak rantau. Aduh, mah tetap ele. Gini Mbak. Boleh Mbak Ben. Mbak. Oke, Minum-minum ya. Ya, Ini spesial dibuat Mbak Pipit. dengan cinta. Cinta apa sih? Cinta. Love besarnya gimana? Love besar. Oke, itu love besar ya. Love kecil? Love kecil. Oke. Aduh, kok malu aku? Sorry. Oke. Lanjut. Mau tanya lagi nggak? Itu Mbak, gimana Mbak bagi waktu, habis itu bagaimana Mbak mungkin di organisasi jadi apa mungkin? Misalnya mungkin jadi ketua, koor, atau gimana gitu. Nah, tadi kan udah disinggung Iya. ya 2 periode. Nah, 2 Betul. periodenya ini tuh sebagai apa aja gitu. Kayak aku kan di himpunan manajemen. Jadi aku udah periode pertama aku jadi staf pengabdian masyarakat. Terus yang keduanya ini aku jadi wakil kepala divisi pengabdian masyarakat gitu. Kalau untuk organisasinya. Oke, berarti masih konstan ya? Iya. Maksudnya di pengabdian masyarakat semua. Kira-kira nanti mau tetap lanjut lagi atau gimana? 3 periode? Iya. Mengusung 3 Siapa periode. tahu 3 periode. Aduh. Kayaknya belum tahu sih, lihat aja nanti. Selama Mbak mengikuti kegiatan nih, organisasi, terus juga bisnis, ini menurut Mbak ada nggak kegiatan yang menunjang banget untuk kuliah Mbak, kemudian juga untuk Mbak berkarir di yang akan datang itu gimana? Atau mungkin menemukan relasi yang gede banget dari kegiatan-kegiatan Mbak, itu boleh banget diceritakan. Oke, jadi yang menunjang karir aku tuh sebenarnya untuk semester dulu tuh aku tuh punya rencana kayak gini. Jadi ketika aku semester 1, semester 2 aku banyakin aja ikut mencoba hal baru yang meskipun aku belum tahu nih aku suka kedepannya bakal berorientasi ke berapa enggak, itu aku belum tahu. Tapi aku tetap ikut aja dan dari situ tuh aku menemukan relasi yang oke banget. Sampai akhirnya aku mencoba untuk organisasi, ikut magang juga. Aku pernah ikut magang, terus ikut lomba dan ikut
usaha-usaha juga, kayak panitia-panitia juga. Nah itu tuh banyak banget ya manfaatnya untuk aku depannya. Pertama tuh relasi, karena dari relasi tuh aku bisa menemukan peluang-peluang baru, kesempatan-kesempatan baru. Kadang tuh teman-teman aku tuh sering kayak gini kayak, Pit, ayo kamu ikut lomba aja sama aku gitu. Nah itu tuh aku temuin dari kepanitiaan yang pernah aku ikut bareng, terus kayak oh kerjanya ini bagus jadi ikut bareng, terus ikut lomba, terus juga kalau magang, ayo kita magang ke sini oh gini. Oke, jadi itu hal-hal tersebut tuh dari relasi sebenarnya, relasi yang mendukung. Terus kayak sekarang kan aku juga di Studentik ya sama Rasmara juga, aku kebetulan jadi HR dan aku juga membantu operasionalnya. Jadi dari situ tuh aku bisa melihat oh ternyata tuh teori di manajemenku tuh diaplikasikan ke dalam usahaku ini bareng teman-teman. Sebenarnya kan untuk kepanitiaan tuh kita juga belajar public speaking, interaksi sama orang, terus kayak kolaborasi, cara negosiasi sama orang juga gimana tuh dari situ. Dan menurut aku tuh sangat menunjang di karir aku ke depannya. Apalagi kemarin aku ikut magang ya. Pas aku ikut magang tuh aku ikutnya di Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta. Itu aku sebulan ya, tapi sebulan tuh menurut aku dapat feedback yang sangat luar biasa sekali, apalagi dari segi relasinya. Aku bisa ngobrol kayak face to face sama kepala dinasnya sendiri, terus juga aku tahu nih teman-teman aku dari pokoknya tuh dari relasi tuh bikin aku tuh oke banget lah. Jadi ya waktu magang tuh aku dapet relasinya loh. Oke, lagi-lagi relasi ya, Relasi, Dek. Jadi penting tuh relasi guys. karena kita nggak tahu ya dari relasi yang mana yang akan membawa kita untuk berprogres dan berproses lebih baik lagi. Gitu. Terus tadi kan Mbak tadi bilang ada usaha satunya lagi. Itu usaha baju toh? Iya. Tadi ada dari teman-teman di belakang ngasih baju nih. Coba tak ambil Wah, Kek. boleh nih. Namanya Res Para Anem. Hati-hati. Ini pekerjaan kamu nambah ini nanti. Nggak apa-apa. Harus nambah gaji. Aduh, bentar ya. Lihat dulu, kayaknya di rekening kurang banget saldonya, nggak usah minta nambah gaji ya. Jangan dulu, nanti aja, bulan depan aja. Jadi bener tuh Mbak bajunya? Iya, Res Para Anem. Ini gimana Mbak? Apa konsepnya, apa idenya awalnya? Kan ini bentuknya hampir kayak batik. Ini emang batik gitu. Habis itu tapi motifnya kan hampir-hampir kayak baju-baju Jawa, koko Jawa gitu. Oh, Aku jawab ya. silakan. Jadi ini untuk desain ini sebenarnya kita ngambil dari batik Toraja kalau yang versi yang putihnya. Nah, kenapa kami memproduksi kemeja ini? Karena tuh kita kan zaman sekarang kalau disuruh pakai batik mah kayak Iya, formal banget bener. gitu kan, kayak dibilang kayak lo mau ke kondangan gitu Betul, kan. Nah, betul. kita kami menciptakan produk yang anak muda banget, yang bisa dibawa nongkrong, yang bisa dibawa kuliah juga. Ini kan nggak kelihatan banget kan? Bener. Maksudnya tetap ada batiknya, tapi tetap modern juga, ada casualnya juga. Nah, ini ada warna Ada hitam Mbak. warna hitam juga. Coba tak buka ya. Sini, Be. Oh, Sini ini. bawain Mau lihat Oke, satu. boleh. Nah, kalau ini kan motifnya beda toh Mbak? Ya, ini batik Pekalongan. Oh, Pekalongan. Lucu nih. Nah, ini versi hitamnya. Wow. Putihnya. Nah, ini pas banget buat teman-teman yang kalau misalnya mau pakai batik ke kelas atau ke acara-acara tapi takut banget dibilang, "Il, kamu mau kondangan ya?" Gitu. Betul. Biasanya gitu teman-teman kelas itu suka banget kayak, "Ih, kamu mau kondangan atau mau kemana?" gitu, formal banget. Nah, ini cocok banget buat kalian yang nggak suka style formal. Ini cocok banget sih, udah. Warnanya juga bagus, warna putihnya. Terus ini juga, ini tuh elegan banget, nggak yang serame itu. Jadi cocok lah pokoknya buat ke kampus, buat nongkrong, anak muda banget pokoknya. Kita kan generasi muda harus juga melestarikan budaya Indonesia. Betul. Salah satunya adalah batik. Batik. Lagian ini uniseksual banget kan Mbak? Iya, cewek-cewek bisa Oh, pakai. iya. Bener. Ini meskipun bunga tuh tapi jujur Laki saya kan bisa banyak. ini. Iya. Boleh lah dibeli. Ya, doain ya Kak. Yang penting jangan minta nambah gaji aja. Oh, iya. Gak apa-apa, beli aja. Tolong tambahin gaji. Iya. Ketik 1 untuk tambah gaji. 1. Oke, nah Satu. ini ngomongin ini kan desainnya elegan banget, cantik banget. Ini siapa Mbak yang desain? Ini bisa teman aku. Oh
gitu. Satu tim sama aku. Satu tim. Nah itu boleh banget teman-teman, nanti kalau butuh desain baju. Jangan lupa cek nanti di link di bawah kita ya. Nah, kebetulan banget nih aku ceritain dikit ya. Apa Nah, itu? produk ini tuh lolos dari P2MW. Oh, yang Program kemarin. Pembinaan Mahasiswa Indonesia. Hmm. Jadi wirausaha. Lolos pendanaannya. Jadi tuh kita dapetin modalnya dari pemerintah langsung. Dari pemerintah Iya, langsung. Berarti makanya ini ada. lombanya sama kayak yang tadi tas tadi ya? Iya, cuman beda tim. Satu yang skripting, Oh. satu yang prasmanan gitu. Oh, banyak ya timnya. Boleh Biasa, kalau kita biasa, gabung ya. Biasa. Mbak Pipit. Relasinya banyak. Betul. Yang tadi harus pintar-pintar cari relasi. Oke, ini bagus banget. Boleh deh. Beliin. Oh, Nanti tak kebagian. beliin. Mau berapa gitu? 1, 2, 3, 1, mana yang 1, 2, 3? Iya. 1, 2, 3, 1, iya. 1, 2, 3, iya. Udah. Oke. Tapi ini bagus, Mbak. Bagus memang, harus dibeli. Nggak boleh enggak. Ada ukuran M, ada ukuran L, sama XL. Kalau yang badan kayak aku pasti bisa lah, Mbak. Ada XL, iya ini aja L udah segede ini pakai XL. Iya. Boxy gitu. Oke banget. Ya, udah. Apa Mbak namanya? Respara Anem. Resparanem. Jangan lupa dicek ya, guys. Iya. Ada Instagramnya juga. Jangan Respara. lupa dicek dan juga di check out. Dibeli. Benar, masukin keranjang nggak boleh kalau nggak. Iya benar. Udah. Habis itu kita tagline dulu. Tagline, boleh. tagline produk. Tagline produk emang ada, Mbak? Acara aja. Wah, acara aja. oke. Tagline dulu acara kita. Ya. Tolong ya, Mbak. Tolong ya, Mbak. Asisten pun Ih. punya asisten ya. Kok kasar banget sih, Mbak? Mbak. Nanti dimarahin loh, Mbak. Sama siapa? Sama yang Maha Kuasa. Oke. Kamu lucu ya? Enggak lucu Oh, kok. lucu. Cuman gaun lahir aja. Oke, balik lagi bareng kita bertiga, tentunya yang keren-keren ini ya. Masya Allah, Masya Allah, amin. amin. Masya Allah. Oke, nah sekarang kita bakalan lanjut lagi ke pertanyaan seputar tentang Mbak Pipit. Tapi kita lebih ke lanjutin yang tadi ya, yang pengalaman dan juga organisasi. Oke, boleh. Nah, tadi kan kita udah bahas banyak banget ya Mbak Pipit. Tapi aku penasaran nih, gimana caranya Mbak Pipit itu memanfaatkan relasi-relasi yang Mbak punya sama mengikuti magang, terus kemudian bisnis itu tadi, bahkan sempat ketemu sama kepala dinas. Itu gimana Mbak, biar relasi yang kita punya itu benar-benar yang bermanfaat banget gitu loh Mbak, nggak cuma sekedar oh, aku kenal sama bapak kepala dinasnya aja gitu. Jadi nggak cuma sekedar kenal aja, tapi benar-benar ini tuh bisa bermanfaat dan bisa membawa kita tuh nanti bisa jauh lebih baik lagi gitu. Oke. Relasi aku tuh kalau di Jogja tuh aku Masya Allah banget ya sendiri aku sendiri kayak semenjak aku magang dan ikut kepanitiaan organisasi, aku tuh benar-benar memanfaatkan sekali pertemanan itu. Kayak kalau di magang kemarin tuh aku kenal sama kepala dinasnya, terus juga aku kenal sama teman kantorku juga. Nah itu tuh dia salah satu owner kafe terkenal di Jogja, dia pemilik kafe susu terkenal di Jogja. Tebak guys, tebak. Iya, coba tebak siapa. Nah itu tuh kebetulan aku berteman sama masnya itu juga, itu tuh oke banget. Terus aku juga bisa kenal sama dosenku tuh punya usaha di mana-mana. Jadi kayak relasi tuh oke banget. Terus aku bisa kenal sama temen aku yang punya usaha juga, terus yang nanti udah pernah magang di BUMN segala macem. Nah dari situ sih sebenarnya yang udah kepake banget. Nanti kan kalau misalnya kita mau kolaborasi ataupun kita juga kedepannya saling membutuhkan satu sama lain kan juga bisa kan dari situ. Iya. Kan Mbak tadi udah struggle banget ya di Jogja, terus udah bisa survive di Jogja dengan baik dan benar tentunya. Gimana sih Mbak tipsnya untuk teman-teman perantauan yang ada dimanapun berada? Itu gimana tipsnya supaya mentalnya tetap oke, kesehatannya oke, terus uangnya juga tetap oke? Gimana Sama tips? tahu penonton kan pasti pengen tahu nih Iya, gimana. Oke, selama 2 tahun lebih ya, hampir mau ya
Ya belum sih sebenarnya. Ini 2 tahun lebih lah aku di Jogja. Cara aku buat bertahan hidup adalah aku tuh nggak bisa ya kalau nggak bilang kalau misal tuh di lingkungan aku tuh benar-benar semua support aku. Aku punya teman. Jadi aku tuh nggak merasa sendiri. Jadi kalau misal aku sakit, aku butuh apa-apa segala macam, aku minta tolong teman aku tuh mau. Nah, tips aku tuh udah deh, kalian nggak usah gengsi, nggak usah takut buat kenalan sama orang. Misalnya aku nggak kenal sama kamu, ya udah kamu, hai mbak, namanya siapa? Sesimpel itu loh. Kalian bisa kayak tukar Instagram, dari situ kalian bisa reply Instagram kan. Temen kan jatuhnya, nanti kalau misalnya ada apa-apa, butuh apa, itu kan bisa saling tolong menolong. Nah dari situ sih sebenarnya teman ya, nyari teman tuh emang benar-benar seajeng itu. Terus kalau untuk kesehatan tuh di penuhnya padatnya kegiatan itu benar-benar harus aware sama diri sendiri, harus kayak pedulilah sama diri kita sendiri. Kadang kan kita nggak boleh loh bergantung sama orang kan, harus kita diri sendiri juga. Nah caranya tuh ya makan, kita kan udah gede ya, nggak perlu diingetin. Segede gaban nih, segede gaban. Nggak perlu diingetin, Masa, jangan lupa makan. ayo makan kan nggak? Ya, walaupun kita nggak punya pacar, Bener. kita nyakin diri kita sendiri. Bahkan kalau misalnya kita punya pacar terus kalau misalnya cuma ditanya udah makan belum, kita juga nggak mau. nggak mau. Kalau dibeliin mau. Aduh. Catatan ya. Ya, catatan tadi. Maaf ya. Ya makanya kalau misalnya jadwal makan, kalau bisa sarapan, makan siang, minum vitamin, banyak minum air putih. Karena kalau kayak gitu tuh siapa sih yang nggak peduli, yang sebesar itu peduli kalau nggak diri kita sendiri. Orang yang paling tahu diri kita ya diri kita sendiri. Iya. Sama satu lagi sih, jangan bergantung sama orang lain. Oke, catatannya. Jangan bergantung sama orang lain. Karena kalau misalnya nih, iya sih kita boleh minta tolong, tapi kan waktu teman kita nggak bisa nolongin Iya. kan. Nah kalau misalnya kita nggak punya kemampuan buat bertahan hidup tuh susah kalau misalnya kita harus bergantung sama orang. Jadi itu sih. Berarti Penting ya. Tar dulu kan Mbak Pipit udah berapa tahun nih? Udah 2 tahun ya di Jogja. Ada bahasa Jawa yang mungkin Mbak Pipit udah sering omongin atau Mbak Pipit di otak tuh udah terdikte Iya. gitu. 5 aja. 5. Jadi ibaratnya kita lagi main konten TikTok Iya, itu main selama konten. 2 tahun setengah tinggal di Jogja dapat apa? Iya betul, dapat apa? Dapat hikmah, Bahasa dapat Jawa ya. udara. FYI aja ya guys. Oke. Aku sebel banget ya. Kan aku tuh orang Jawa aslinya. Maksudnya ibu bapakku tuh orang Jawa. Aku nggak bisa bahasa Jawa, tapi aku bisa ngerti orang ngomong Jawa. Cuman selama ini teman-teman aku tuh nggak pernah ngobrol sama aku tuh kayak ngomong bahasa Jawa. Kayak bahasa Jawa. Aku tuh udah bilang kayak, udah kamu tuh ngobrol sama aku pakai bahasa Jawa aja. Mereka tuh nggak mau, katanya nggak bisa Pit, nggak enak katanya gitu kan. Nah dari situ tuh aku udah nggak terbiasa buat bahasa Jawa. Kan 5 ya? Oke, Ya. 5 aja. Po. Oh, foto. Opo toh, Pit. iya, nggak sih? Kayak Gimana gitu. po? Iya. Oh, opo. Apa? Iya, Po. Iya, Po. Gitu-gitu. Medok banget guys, ini gimana Ngalahin ini? yang asli Ngalahin Jogja. saya ini medoknya. Orang Jawa ya? Iya. Oke, iya po. Iya, Po. Terus apa ya? Apa ya? Kayak wes mangan urut. Wes Oke, udah makan belum? Terus ini apa sih kalau arah-arah utara barat sana tuh bahasa Jawanya apa? Kidul. Kulon, ngidul, Iya. ngetan, ngulon. Ngetan, Iya. Aku tuh, nah itu aku bisa. Iya, kidul. Terus apa lagi ya? Apa? Apa ya? Aku juga bingung lagi. Yang sering didengar. Yang sering didengar tuh boten nopo-nopo Oh, boten nopo-nopo. gitu kan. Ya, apa-apa ya? Iya, betul. Iya, nggak apa-apa. Sama apa lagi ya? Satu aja. Satu lagi. Apa ya? Jujur bingung lagi. Itu ditanya. kalau kita tanya Apa tuh? biasanya tanya harga, udah tahu belum? Tanya harga. Kan harga penting loh Mbak, misalnya di pasar gitu. Iya. Ayo. Jarang sih, cuman kayak biasa teman-teman aku udut ya, apa sih? Udut tuh. Oh, Udut ya, rokok. rokok ya, nah, teman-teman aku kan biasa kayak gitu kan. Udut Iya, gitu. gitu. Udut gitu. Oke, ada 5 ya berarti yang 5 paling tuh. Kata udut. Udut. maaf banget ya. Itu adalah yang orang Jawa sering ngomong kayak gitu. Wes udut urang. Saya nggak Jangan- udut jangan- kebetulan. Jangan ngomong pakai bahasa Jawa. Stay down udut. Masya Allah. Masya Allah, still
Sehat, Skill sehat, sehat. skill sehat, sehat. Oke. Hidup sehat, hidup sehat. Sip, bagus. Emang harus punya asisten tuh yang sehat-sehat gitu ya. sehat bugar. Oke, nah kita kan tadi udah ngomongin banyak hal ya. Dan segmen selanjutnya itu bakalan lebih seru lagi. Karena kita bakalan main games. Tuh, Tapi Bang. gamesnya ini tuh biasa dari yang biasa aja. Biasa Gimana? dari yang biasa aja. Gimana tuh? Gimana? Beda dari yang lain. Ya, Oke. Nah, jadi kita nanti bakalan main games yang namanya itu adalah Seberapa Jogja Kamu. Jauh banget di bos. Anggap aja ini adalah permainan tebak makanan Jogja. Jogja. Gitu. Seru ya. Lebih tepat jajan-jajanan pasar. Atau kue-kue tradisional buat yang nggak tahu jajanan pasar itu apa. Jadi kue-kue tradisional. Oh, Mengingatkan masa lampau aja. betul. Tak ambilin dulu. Biasanya, oke silahkan. Biasanya tuh kalau pagi-pagi dulu kalau misalnya masih di Lampung, Iya. itu suka ikut ibu ke pasar Oh, terus cari jajanan jajanan pasar. pasar. Banyak banget Gitu. kan, iya. Jadi kita buat jajanan pasar. Oke, kita Jadi dulu. kangen deh. Kangen banget. Wow, ini Wah, dia. bersinar, Nah, bersinar. sebentar dulu, jangan dikasih tunjuk dulu, B. Umpetin dulu, B. Jadi aku bakalan ngasih peraturannya dulu. Jadi nanti peraturannya adalah nanti kita bakalan menyiapkan makanan kue Jogja di sini dan Mbak Pipit harus mencoba itu dengan tutup mata. Oke. Terus kemudian baru ditebak. Tutup mata ya. Betul. Nanti kalau misalnya salah Mbak Pipit harus ngabisin. Oke, boleh. Oke, sudah siap? Aku optimis aku bisa sih. Oke, Mbak Tapi Pipit nggak tahu ya. optimis Mbak Pipit bisa. Ya nih. Oke, pakai sendok atau tidak? Sah, biar eksis. Bis. Oke, jangan lupa merem ya Mbak Pipit. Boleh. Oke, nah sekarang makanannya sudah ada di hadapannya Kau Mbak lihat, Pipit. Oke. Oke. Merem nih? Merem, Oke. boleh merem. Dikit boleh nggak? Tidak boleh, nanti kalau Eps, mengintip eps. nanti jidatnya kelap-kelip. Enggak apa-apa. Oke, kita tunjukin ke kamera dulu ya, ada apa aja. Nah, di sini kita sudah ada 2 mangkuk makanan yang tentunya ini adalah makanan khas Jogja dulu. Mbak Pipit mau pakai sendok garpu atau pakai tangan aja? Kalau tangan maksudnya aman kan? Aman. Oke, pakai tangan aja. Ini apa? Oke, ini nampan. Nampan, Nah, nampan. ini baru. Ini boleh langsung ambil. Boleh. Maaf ya. Ini Mbak Pipit. Oke. Nah, Ini ya. oke. Ya. Makan dulu. Aku boleh makan ya? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dirasakan kira-kira itu apa? Apa itu, Mbak? Tebak kira-kira dari bahannya, bahan dasarnya. Ubi ya? Bisa ya, betul ubi. Ubinya apa? Spesifik lagi, Mbak. Ubi ya, ubi nggak sih? Kan ada Ubi ubi-ubian. ubi jalar, ada Ya. ubi singkong, Singkong ubi. nggak sih? Oke. Betul. Betul. Get. Ini nggak sih? Coba yang keras lagi ya. Ya. Getuk kok. Betul. Betul. Aku ada lagu, Mbak. Apa tuh? Getuk. Oh. Getok asale saka telo a. Wah, ini udah kelihatan, nggak boleh. Gak boleh. Nggak boleh. Serem. Nggak boleh. Oke. Ini apa habisin ya? Habisin aja Ya, nggak habisin. apa-apa. Ditaruh juga nggak apa-apa nanti kalau misalnya udah kenyang. Oke. Aku harus merem ya. Iya. Perlu minum Mbak Pipit? Oke. Merem. Ya cukup. Minum nggak? Boleh deh air putih. Ini di sini. Kelihatan banget ya struggle ya. Udah. Oke, aman. Makasih. Lanjut ya. Oke. Yuk, sekarang boleh mau pindah mangkok juga nggak apa-apa. Boleh, Mbak. Oh ini udah. Ini. Apa ya? Oke, ini adalah makanan Jogja yang identik dengan bungkus plastiknya. Bungkus plastik. Ini aku nggak ngintip ya guys. Ya. Iya. Harusnya udah bisa ketebak tuh kalau misalnya jajanan-jajanan pasar pakai plastik. Ini aku rasa ya. Betul. Yuk. Langsung nih Langsung kayaknya. nih. Aku tahu. Apa? Jogja banget nih.
Dadar gulung nggak sih? Betul. Soalnya ini ada apa kelapanya kan? Ya, kelapa sama gula Jawa. Warna hijau kan? Betul. Betul. Pasti hijau. Oke, ini aku taruh dulu ya. Ya boleh. Mari di sini ya. Bawa Ya. aja. Oke, lanjut lagi Mbak Pipit. Pindah Mau minum piring. lagi? Udah. Oke, yuk mau pindah piring sebelah mana? Berapa kali lagi nih? Masih ada 4. Oh, kalian nggak makan? Santai aja. Dua lagi Untuk aja. tamu terspesial. Dua lagi Iya. aja Mbak Pipit. Pilih Ya. yang kira-kira bisa Mbak Pipit tebak. Oke, ternyata milih yang berbungkus lagi ya. Ini favoritku nih mbak. Sumpah? Sampai nggak ketebak, aku ilfil sih mbak. Oh, jangan takut banget ya. Ya bercanda. Kayaknya aku bisa juga. Mungkin ya. Aku makan ya. Ya. Kalau nggak ketebak, aku Ini bener pergi nggak ya buka mbak. ya? Masih Betul ini betul. aku bukain. Hati-hati ini. Bentar, Mbak Pipit. Aman. Oh, teksturnya lembek ya? Iya. Jadi harus ekstra pelan-pelan. Oke. Tapi Mbak Pipit. Ini? Iya. Ya. Oke. Udah, aman? Udah aman. Bismillah. Bentar, ini pegang bawah. Beneran gak lihat kan aku ini? Iya bener. Bismillah. Mana nih? Udah. Iya. Nah, itu di Oke. juga. Apa nih? Sebentar. Yang bulat-bulat itu tau? Betul. Iya nggak sih? Ya, ada Tapi bulat-bulatnya. teksturnya kayak bubur ya? Ya, dia hari ini agak lembek, enggak yang padat. Mutiara ya? Kalau ada bulat-bulatnya? Iya nggak Oke, sih? tapi mutiara apa? Mutiara apa mbak? Siapa Kan tahu? ada lembut-lembutnya. Biasanya orang Jawa kalau nyebut kayak lembut-lembutnya itu apa? Apa ya? Bubur mutiara? Ya, bubur mutiara. Kalau orang Jawa apa manggilnya mbak? Bubur. Mbak nggak tahu. Betul-betul. Oke. Aku contohnya mutiara sih, sumpah. Mutiara. Oke, nilainya setengah aja, Ya. setengah Ya, Mbak. aja. Benar. Berbedanya ilfil katanya Mbak. Oke, boleh ya. Lupa aku lupa namanya. Ini apa namanya? Jenang munte atau Betul. apa jenang Bubur. mutiara. Jenang tuh bubur sumsum gitu. Orang Jawa bilangnya jenang. Tapi tetap bubur kan? Iya. Iya, benar. oke. Tapi bahasa Jawanya Iya, jenang. betul. Jenang. Dikurangi setengah ya poinnya. Oke, satu lagi ya. Satu lagi. Satu lagi. Yang sebelah sini mungkin Mbak. Sini, sini, sini. Oh. Nah. Kan ada 2 tuh. Pasti Iya. ada yang familiar tuh yang kecil-kecil. Nah, yang kecil-kecil Mbak Pipi. Oh iya udah. Kamu milih yang gede ternyata. Ini nih, ini. Oh. Nah, Oh ini. betul. Langsung ketebak harusnya mbak. 5 tahun. Apaan? Betul. Oke. Boleh buka belum? Boleh. Boleh, nah ini Oke, mbak. jadi 2 tahun setengah di Jogja, Mbak Pipin tuh sudah cukup familiar dengan makanan-makanan yang ada di Jogja. Salah satunya makanan-makanan kue-kue, Jajanan pasar. ya jajanan pasar ini, gitu. Kamu harus apa kan, Dit? Sapal dong jadi wong Jogja, wong Jawa asli nih bos. Oke, emang boleh sejawir asli itu. Jawa. Oke, nah sekarang nggak terasa ya. Oh, Nggak ini udah mau terasa. selesai. Udah, Oh. iya. Nggak terasa banget emang saking happy-nya ngobrol-ngobrol Iya. bareng Mbak Pipit. Itu tadi kita udah bahas banyak banget mulai dari kegiatan, pengalaman merantau, terus kemudian relasi, terus makan-makan juga. Ternyata pengetahuan Mbak Pipit seputar Jogja juga sudah seluas itu, relasinya juga seluas itu, pengalamannya juga yang banyak banget. Dan terima kasih banyak kepada Mbak Pipit karena sore kali ini kita sudah sharing-sharing banyak sekali. Terus kemudian tentunya pengalamannya Mbak Pipit sangat menginspirasi bagi kami dan juga tentunya untuk teman-teman yang ada di luar sana itu pasti sangat menginspirasi gitu. Nah, jangan lupa tagline dulu ya. Tagline. Nggak Kita afdol kalau tutup misalnya pakai nggak tagline. nggak tagline. Betul. Ingat kan mbak? Ingat. Ya, Oke. Apa? Oh, Atau mah tetap pilih. pilih. Oke. Mari kita tutup dengan tagline. Talk show anak rantau. Oh ya udah, ulangi. Oke. Mam, oke, mam, oke. Terlalu bersemangat. Iya, bersemangat nih. Memang semenyenangkan ini ada di anak rantau.
Talkshow Anak Rantau. Agama tetap lele. Sampai jumpa di episode talkshow Anak Rantau yang akan datang. Karena pastinya kita bakalan mengundang banyak banget narasumber keren yang tentunya punya pengalaman selama mereka berjuang di Jogja, terus kemudian pengalaman mereka selama di dunia perkuliahan itu seperti apa. Dan tentunya itu adalah tips sekali untuk teman-teman yang masih awal-awal merantau gitu. Jadi jangan lupa dan jangan sampai terlewat untuk nonton Anak Rantau. Dadah guys. Terima kasih semuanya. Makasih Mbak Pipi.